Oke. Nah, kemudian Rasulullah SAW pada saat itu teman-teman semua mengatakan seperti itu kepada para sahabat dan belum ada yang mendapatkan kemenangan atau mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat. Sahabat terus membicarakan tentang bisyarah tersebut, kemudian mengupayakan bisyarah tersebut agar bisa terwujud di tangan para sahabat. Ada yang mulai dari Abu Bakar Siddiq, kemudian dari Umar bin Khattab, sejazirah Arab itu terfutuhat oleh Islam, dibukakan pintu, terbebaskan dari penghambaan kepada manusia menuju ke penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterangi hidupnya dengan Islam. Di zaman Umar bin Khattab itu sejazirah Arab. Ada juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya sampai 800 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel, dan itu bisa terwujud ratusan tahun setelah Rasulullah SAW wafat, hanya dengan keimanan, meyakini apa yang memang Rasulullah SAW bawa. Gitu. Nah, inilah sebuah perubahan. Semua perubahan itu diawali kapan? Di bulan Ramadan. Perang Khandaq kan Ramadan. Bisyarah itu terucap di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah semua perubahan itu bermula, sehingga mereka meyakininya dan membuktikannya di kemudian hari. Belum lagi di masa Abbasiyah, teman-teman sekalian, di mana Al-Quran ini betul-betul dijunjung tinggi. Sampai akhirnya misalnya Abbas ibnu Firnas ya menciptakan sebuah prototipe pesawat. Oh, itu dari mana? Apakah Abbas ibnu Firnas tiba-tiba memikirkan tentang pesawat? Enggak. Lagi ngebaca tentang surat yang berbunyi tentang burung. Burung mengepakkan sayapnya terbang. Burung bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya. Apakah mungkin manusia ini bisa terbang? Kemudian diteliti dan akhirnya Abbas ibnu Firnas itu berhasil menciptakan prototipe pesawat terbang. Dia coba, dia berhasil terbang. Menara Baghdad pada masa itu ya, Menara Baghdad dia terbang, tapi ada yang lupa. Dia lupa membuat ekor sehingga dia jatuh dan kemudian sakit ya. Kemudian sakit, setelah itu wafat. Tapi hasil daripada penelitiannya terhadap Al-Quran menjadikan Abbas ibnu Firnas yang meletakkan batu pertama tentang pembuatan pesawat terbang, yang kemudian dikembangkan oleh Wright bersaudara. Itu tentang ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan secara tepat, teman-teman sekalian, dan bersemangat untuk mengamalkannya, bukan hanya sekedar membacanya, bukan hanya sekedar menghafalnya. Iya betul sih tadi ya, sekali lagi ya, menghafal dan membacanya itu penting dan bagus, berpahala, betul teman-teman sekalian, saya nggak menafikan itu. Tapi kalau hanya seperti itu, apalah bedanya kita dengan para koruptor misalnya. Koruptor itu bisa baca Quran loh. Saya pernah dapat data ya, pernah dapat informasi lah ya. Saya nggak berani bilang data. Saya pernah dapat informasi bahwa korupsi tertinggi itu adalah di Kementerian Agama. Bahkan dana Al-Quran aja dikorupsi, teman-teman sekalian. Apakah orang-orang yang korupsi itu nggak bisa baca Quran? Ya, Kementerian Agama gitu loh, masa sih nggak bisa baca Quran? Itulah dahsyatnya. Dan di Indonesia tentang komunikasi dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran sedang mendapatkan sebuah masalah tentang mendapatkan masalah atau musibah. Tentang interaksi dengan Al-Quran. Kenapa saya bisa bilang musibah?
Karena 53,57% penduduk muslim Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Dari mana datanya? 2018 tahun lalu, teman-teman sekalian, 2018 lalu Susenas mengeluarkan data tersebut. Sedih gak sih? Yang seharusnya menjadi petunjuk yang menghantarkan Abbas Ibnu Firnas ini menjadi sosok yang dikenal seluruh dunia, tapi umat muslim Indonesia nggak bisa bacanya. Sedih gak sih? Ya, mudah-mudahan ini menjadi momen di mana Ramadan ini adalah Ramadan terakhir saudara-saudara kita di seluruh Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Dan kita yang sudah bisa baca Quran, ayo bantu mereka. Dan kita yang udah bisa baca Quran, ayo jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Amalkan setiap apa yang memang diperintah oleh Al-Quran. Back to laptop. Kembali ke laptop. Teman-teman semua. Nah, semua perubahan yang ada di muka bumi ini berawal di bulan Ramadan. Salah satunya tadi ya, penaklukan. Atau bahkan kita tarik mundur lagi, kapan Al-Quran itu diturunkan? Ya di bulan Ramadan tadi. Ya di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Semenjak Al-Quran itu diturunkan, wahyu itu diturunkan, teman-teman semua, Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah mulai berdakwah. Semenjak itulah titik tolak, nuqtatul intilak, titik tolak dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan. Minal zulumati ilan nur. Kapan itu? Semenjak Al-Quran itu diturunkan. Itulah Ramadan, teman-teman sekalian. Dan apakah Ramadan kali ini mampu merubah diri kita menjadi insan-insan yang terbaik? Itu pertanyaannya. Kalau kita Ramadan tahun ini, mumpung ini di hari Jumat ya, mungkin besok atau pemerintah tadi sudah menetapkan hari Ahad ya. Cuman saya mengikuti yang Ru'yatul Global, saya belum tahu, mau dapat informasi dulu. Itu besok atau hari Ahad adalah Ramadan. Apakah Ramadan ini mampu menjadikan kita yang lebih baik atau bahkan sama saja? Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Apakah Ramadan ini sama saja dengan Ramadan tahun lalu? Kalau sama saja, siap-siap kita menjadi orang-orang yang rugi. Kalau mau orang-orang yang sukses seperti apa? Ramadan kali ini harus lebih baik dengan Ramadan tahun lalu. Seperti apa? Coba kita evaluasi Ramadan tahun lalu. Apakah kita sudah menjadi insan yang bertakwa? Bagaimana caranya kita bisa menjadi insan yang bertakwa? Nah, nanti insya Allah coba kita share ya hari ini ya. Nah, inilah ayat Ramadan yang tentunya kita hafal semua, teman-teman semua, yang kita hafal tanpa harus menghafalkan gitu ya, karena setiap tahun pasti dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah ayatnya, teman-teman semua. Inilah ayatnya yang kita semua hafal dan yang kita tahu semua bahwa setelah Ramadan ini ada potensi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang akan sama-sama kita coba bahas, bagaimana Ramadan bisa merubah diri kita. Bagaimana diri kita berubah di bulan Ramadan. Inilah yang akan kita bahas. Karena ini adalah bulan perubahan buat saya, teman-teman sekalian. Yuk kita sama-sama mendoakan yuk teman-teman semua. Sama-sama saling support, yang semua ada di grup berbagi cerita. Sama-sama yuk kita saling support.
agar kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, agar kita bisa menjadi orang yang dirindukan oleh Ramadan, bahkan dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena kita selepas dari Ramadan menjadi insan yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa saling kerjasama, saling mengingatkan. Kalau teman-teman ada konten yang bagus, ada ide-ide yang bagus tentang berbagi cerita, boleh di-share di grup berbagi cerita teman-teman sekalian. Sangat boleh gitu, kita sangat terbuka karena ini bukan grup eksklusif yang teman-teman cuman bisa mendengar aja, jangan deh. Saya pengennya kita sharing apa yang teman-teman punya, apa yang memang kita punya. Kenapa? Karena kita ya ta'awanu bil bir ini kita sama-sama saling tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan teman-teman semua. Khususnya di bulan Ramadan ini. Yuk sama-sama yuk kita saling mengingatkan yuk. Ada 3 unsur teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini yang menjadi core pembahasan daripada pembahasan malam ini teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah panggilan Ramadan ini hanya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan untuk orang umum. Kalau orang umum biasanya Al-Qur'an itu mengatakan ya ayyuhan nas. Dan para sahabat Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian baca Al-Qur'an kemudian sampai kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik. Karena setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah yang perlu dikerjakan atau ada larangan yang perlu ditinggalkan. Itu kata sahabat Rasulullah SAW. Apa perintahnya? Diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu ayat atau perintah daripada ayat ini teman-teman sekalian. Kemudian poin ketiganya, la'allakum tattaqun. Apakah orang yang berpuasa itu sudah pasti bertakwa? Nah, inilah teman-teman sekalian yang saya mengatakannya ini adalah bulan untuk berproses. Dari 3 poin ini teman-teman sekalian kita sama-sama belajar. Kita sama-sama melihat atau sama-sama introspeksi diri. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nggak sama dengan Ramadan sebelumnya, tapi melainkan bisa lebih baik. Pertama, panggilan ini hanya untuk orang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, seharusnya kita terpanggil dengan ayat ini teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini khususnya itu adalah bulan Ramadan, yaitu adalah berpuasa. Apa syariatnya? Itu adalah shaum, puasa. Menahan lapar, menahan haus, dan menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Walaupun semua makanan itu halal di bulan selain Ramadan di siang hari, tapi kita mampu menahan diri kita untuk tidak memakannya pada siang hari. Kenapa? Karena Allah kasih aturan. Gitu. Ya itulah kenapa kita mau menahan diri kita. Kenapa? Karena kita udah beriman. Karena kita udah paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mau disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pantas banget Allah untuk menyuruh kita. Andai kata kita nggak kenal sama Allah, pasti nggak akan mau kita disuruh untuk melakukan itu. Wong makan di siang hari, boleh kok, makanannya juga halal kok misalnya. Kenapa diatur-atur gitu? Kenapa orang-orang itu nggak berpuasa? Selain daripada memang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, perlu dipertanyakan keimanannya teman-teman sekalian. Jangan-jangan mereka nggak kenal siapa Allah. Jangan-jangan mereka nggak tahu apa tujuannya Allah menciptakan dia. Nah inilah input daripada bulan Ramadan
Ini adalah sebuah keimanan teman-teman sekalian. Yuk pupuk keimanan kita teman-teman sekalian. Kang, saya ini udah beriman dari kecil Kang. Saya madrasah sampai sekolah itu pesantren. Nggak ada salahnya teman-teman sekalian. Nggak ada salahnya. Saya pernah ketemu seorang kiai teman-teman. Di daerah Gunung Pancar teman-teman sekalian ya. Saya pernah ketemu seorang kiai. Bahasa Arabnya jago banget. Jago banget. Di usia tuanya teman-teman sekalian. Apa yang dia baca? Thoriqul Iman. Jalan menuju keimanan. Padahal dia adalah seorang kiai. Muridnya banyak banget. Bahkan orang-orang ternama itu adalah muridnya dia. Tapi apa yang dipelajari? Apa yang dia kaji? Jalan menuju keimanan teman-teman. Lantas siapa kita? Yang enggan untuk belajar tentang keimanan. Yang enggan untuk belajar keesaan Allah. Yang enggan untuk ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah lebih dekat. Siapa kita teman-teman sekalian? Nabi Ibrahim masih belajar tentang tauhid. Nabi Musa, Ashabul Kahfi, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW menanamkan kepada umatnya tentang apa? Tentang tauhid, tentang iman. Untuk apa kita? Dari mana kita berasal teman-teman sekalian? Untuk apa kita hidup di dunia ini tuh untuk apa? Akan kemana kita setelah mati? Itu kan adalah, jawaban itu adalah mencerminkan tentang akidah kita. Keimanan kita. Dari mana kita berasal? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Kita udah paham, kita udah hafal itu. Cuman untuk apa kita hidup di dunia? Apakah hanya untuk memperturutkan keinginan kita? Bukan ridhonya Allah? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Padahal Allah udah ngasih tahu lo di Al-Quran. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Itu Al-Quran loh, mengatakan seperti itu teman-teman sekalian. Artinya untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya? Makanya Allah turunkan syariat teman-teman sekalian. Inilah cara kita untuk beribadah teman-teman. Ada puasa, ada zakat, ada sholat. Ada dua kategori ibadah ya. Kategori ibadah mahdhah itu yang sudah ditetapkan. Siam atau puasa Ramadan, zakat, sholat, haji, itu udah ditetapkan. Itu adalah puasa mahdhah. Ada ghairu mahdhah, puasa ibadah di luar daripada puasa yang memang ditetapkan. Berbakti kepada orang tua, memiliki adab-adab kepada tetangga, bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita melucu, yang hobi melucu, bagaimana cara kita melucu. Rasulullah itu humoris juga. Bagaimana cara kita melucu? Apakah kita harus melucu dengan menghina fisik orang? Sehingga kita mendapatkan feedback gamparan misalnya. Nah, apakah kita seperti itu? Nah ini kan itu semua ada di mana? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasulullah SAW mengatakan ada dua yang kutinggalkan. Jika engkau mengikuti dua perkara ini, maka engkau akan menuju surga. Hanya saja jika engkau menaruh dua perkara ini di belakangmu, maka dua perkara ini akan mendorongmu ke neraka. Apa dua perkara ini? Al-Quran wa Sunnah. Ini syariat. Bagaimana cara kita beribadah di syariat ini, teman-teman sekalian. Khususnya ini di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Udah belum persiapan kita puasa? Teman-teman mau nikah pasti persiapan bertahun-tahun. Mau jalan-jalan, mau mudik persiapan.
berbulan-bulan, semuanya detail ditulis, bahkan sampai ditulis. Cuman untuk beribadah kepada Allah di bulan puasa udah disiapin belum? Udah tahu belum apa saja yang membatalkan puasa? Udah tahu belum amalan apa saja yang Allah perintahkan di bulan puasa? Bacaan-bacaan apa saja yang mendatangkan Lailatul Qadar? Udah tahu belum? Udah tahu belum fikihnya menentukan awal dan akhir Ramadan? Ya nak? Ayo, mama udah. Oh ya, aku beluman ya, tungguin ya. Udah tahu belum itu semua? Udah tahu belum? Kalau belum tahu, udah nyari tempat belajarnya belum? Jawab masing-masing di dalam hati. Kalau lah belum, gak ada cara lain kecuali istighfar, teman-teman sekalian. Jika input ini udah benar, lalu prosesnya kita benar, maka insya Allah outputnya akan kita dapatkan, yaitu adalah bertakwa, teman-teman sekalian. Hanya saja takwa kita, saya berharap pada diri saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri saya dan juga untuk teman-teman semua, baik yang di Instagram maupun di Telegram, itu bukan hanya sekedar bertakwa di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan, ketemu Ramadan lagi, keluar Ramadan lagi, terus sampai akhirnya kita menjadi insan yang bertakwa, teman-teman sekalian. Jangan cuma sekedar menjadi hamba Ramadan. Di Ramadan kita baik, di luar Ramadan lupa semua aktivitas kebaikan kita di bulan Ramadan. Auzubillah min zalik. Saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa untuk kita semua agar kita menjadi insan yang bertakwa. Loh, gimana caranya biar kita bisa bertakwa? Ini tiga indikator agar kita bisa bertakwa. Inputnya adalah keimanan, pupuk keimanan itu betul-betul, lakukan prosesnya, kemudian outputnya itu adalah bertakwa. Lakukan prosesnya itu adalah melakukan semua syariatnya. Kalau inputnya adalah sebuah keimanan, betul, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian prosesnya kita menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah outputnya akan takwa. Cuman kalau inputnya aja udah salah, kita mau bikin kopi, inputnya teh yang nggak mungkin jadi kopi. Kita mau bertakwa, inputnya bukan keimanan, tapi pujian dari orang lain yang nggak mungkin jadi takwa. Insya Allah jadinya ria gitu ya. Prosesnya padahal benar kita lakukan, cuman bukan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian teman-teman sekalian, bagaimana sih biar kita bisa tetap bertakwa, teman-teman semua? Ini saya ulangin lagi, teman-teman semua. Intinya itu adalah sebuah keimanan. Intinya itu adalah kita memupuk, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifatullah. Kita tahu apa maunya Allah dan kita melakukan apa maunya Allah. Bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan, bukan. Kita menjadi anak, bagaimana Allah ridho ketika kita menjadi anak. Yang laki-laki, bagaimana Allah ridho menjadi seorang laki-laki. Yang perempuan, bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah ketika kita menjadi orang perempuan. Ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi seorang suami misalnya, ketika kita menjadi seorang teman, ketika kita menjadi seorang tetangga, murid, bagaimana Allah ridho dengan hal tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah ya syariat. Ketika kita sudah memupuk, intinya adalah sebuah keimanan ini, udah kita pupuk, maka syariat ini kita mau menjalankannya. Bukan sekedar tahu, tapi mau. Kebanyakan orang yang dia mengaku beriman, kemudian dia tahu tentang syariat Allah, tapi dia tidak mau menjalankannya. Allah bilang, teman-teman semua, wa halallahu bai'a wa harramur riba misalnya. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi ada orang muslim yang sudah sepuh, teman-teman sekalian, masih mengambil riba. Bahkan sampai 7.000 triliun. Nauzubillah min zalik.
Apakah dia nggak tahu bahwa riba itu adalah haram? Gak mungkin dia tinggal di negara yang umat Islamnya itu terbesar di dunia. Ini perkaranya. Tentang syariat ini, kita mau menjalankannya, bukan sekedar tahu. Kalau cuma tahu, mungkin orang kafir juga tahu ya. Oh, bulan Ramadan yang muslim itu berpuasa. Orang kafir tahu. Tapi mau gak orang kafir berpuasa? Enggak. Nah, ini orang muslim di bulan Ramadan masih gak puasa. Melipir ke warteg yang ditutup pakai hordeng, yang kelihatan kakinya doang. Banyak kaki-kaki bergentayangan nanti di bulan puasa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ketika kita mau menjalankannya, kita latih diri kita dan kita paksakan itu untuk terus-menerus kita melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi habit. Kita lakukan terus-menerus walaupun itu amalan yang kecil atau secara kuantitas dia kecil. Jangan diremehkan teman-teman sekalian. Ya gue mah apa tuh, gue cuman bisa misalnya zikir sehari 33 kali. Gak apa-apa, sehari, setiap hari lakukan itu terus, gak apa-apa. Kenapa emang? Apa kata Rasulullah SAW? Allah mencintai hambanya, Allah mencintai seorang hamba yang dia beramal dawam, terus menerus. Meskipun itu adalah amalan yang kecil. Secara kuantitas ya, secara kualitas itu Allah yang berhak menilainya. Ya saya cuman sekedar sedekah 1.000 sehari, gak apa-apa teman-teman sekalian. Lakukan terus menerus. Saya cuman 10.000 seminggu sekali itu juga gak apa-apa, seminggu sekali terus menerus. Saya cuman bisa baca sehari 1 halaman, gak apa-apa teman-teman sekalian. Gak apa-apa, lakukan itu terus menerus. Itu yang Allah cintai. Buat itu menjadi habit antum. Kalau misalkan, wah saya punya kebiasaan buruk nih. Saya mau menghilangkan itu dulu. Paksain teman-teman sekalian. Paksain. Sampai itu menjadi habit. Ketika itu menjadi habit, barulah kita memiliki predikat manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa taala enggak melihat rupa kita. Si Jovan ini hitam, insya Allah Allah enggak lihat. Si Jovan ini miskin, insya Allah Allah enggak lihat. Allah enggak ngelihat itu teman-teman sekalian. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Yang Allah lihat adalah amal-amal kita. Apakah amal kita benar dan ditujukan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu kita lakukan, maka itulah yang menjadi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Singkatnya, bertakwa itu adalah ya dia mau menjalankan syariat Allah semuanya, termasuk meninggalkan larangan Allah. Itu teman-teman sekalian. Kemudian kalau memang di bulan Ramadan ini apakah bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya atau enggak? Dari mana kita melihatnya? Itu gampang banget teman-teman sekalian. Kita coba merujuk daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang takwa. Karena output daripada Ramadan itu kan adalah la'allakum tattaqun. Apakah kita sudah menjadi insan yang bertakwa? Gampang banget merujuk kepada Sayyidina Ali. Apa ciri-ciri orang bertakwa? 1, al-khauf bi rabbil jalil. Mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah berbeda dengan ketika kita takut dengan makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk,
kita akan senantiasa menjauhi makhluk itu. Kita takut dengan harimau misalnya. Nggak mungkin kita mendekatkan diri kepada harimau, nggak mungkin. Kita takut dengan si A, kita takut ketemu dengan si A misalnya, karena punya utang. Nggak mungkin kita mendatangi dia, nggak mungkin. Kalau kita takutnya dengan makhluk itu pasti menjauhi. Tapi takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu cirinya adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mau nggak bayar hutang tadi ya, karena kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendatangi orang yang memberikan hutang kepada kita, memberikan penjelasan bahwa kita belum bisa membayarnya, misalnya gitu. Itu al-khauf min Rabbul Jalil. Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan ini adalah momen paling tepat untuk kita mempelajari atau menumbuhkan, menanam rasa ketakut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa gak teman-teman nggak berpuasa di bulan Ramadan di siang hari? Bisa gak? Bisa aja kok. Karena memang Ramadan, puasa itu adalah amalan yang syirri, amalan yang tersembunyi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang tahu teman-teman lagi puasa. Kecuali teman-teman mau memberitahunya gitu kan. Dilemes-lemesin, ada lemes nih lagi puasa. Itu nggak ada yang tahu. Ramadan itu nggak ada yang tahu, puasa itu nggak ada yang tahu. Bisa nggak teman-teman buka? Bisa. Tapi karena teman-teman punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka teman-teman nggak mungkin mau membatalkan puasa. Lagi puasa dikasih makan, enggak, saya lagi puasa. Dipaksa-paksa makan padahal makanannya halal, enggak, saya lagi puasa. Kenapa teman-teman? Bahkan bisa marah kalau teman-teman dipaksa berbuka puasa. Bahkan bisa marah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa ini nggak kita hadirkan di bulan-bulan lain gitu ya? Ketika kita lagi sendiri. Ya, pembicara ini juga yang ngomong ini banyak dosanya teman-teman sekalian ya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Yuk sama-sama kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Ciri-ciri orang yang bertakwa teman-teman sekalian. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Dia senantiasa melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang memang sudah diturunkan. Yaitu adalah kitab suci Al-Quran tentunya dan As-Sunnah ya. Al-amalu bitanzil. Sedikit informasi ya. Perbedaan antara amal, memang keterbatasan bahasa Indonesia itu keterbatasannya itu adalah keluasan bahasa. Di bahasa Arab ada amal, ada fi'il. Ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, sama-sama artinya perbuatan atau pekerjaan. Gitu. Padahal esensinya beda, al-amal dan fi'il itu beda. Dari mana bedanya? Ketika fi'il, dia hanya perbuatan. Misalnya makan. Kul misalnya itu makan, itu fiil, perbuatan. Tapi amal dia mempertimbangkan apakah saya boleh memakan ini apa enggak, apakah Allah ridho saya memakan ini apa enggak. Itu ada pertimbangan itu disebut al-amal, al-amalu bitanzil kayak gitu. Nah makanya kemudian kalau misalkan kita senantiasa beramal, nah kita mempertimbangkan tuh apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa enggak gitu. Nah, ini ciri yang kedua teman-teman sekalian, al-amal lubitanzil. Balik lagi interaksi kita kepada Al-Quran seperti apa. Tadi udah saya coba share di awal ya, mudah-mudahan bisa dapatkan manfaatnya dan bisa diamalkan. Dan yang ketiga, qanaah bil qalil. Nah inilah yang perlu kita sama-sama latih bareng-bareng teman-teman sekalian, mencukupkan diri pada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala meskipun itu sedikit. Kita punya rumah yang begini, ya kita qanaah lah. Kita mencukupkan diri dengan inilah. Dirawat rumahnya, disyukuri. Ini banyak yang bersyukur itu, teman-teman sekalian, saya coba sekedar sharing, bukan cuma sekedar melafazkan hamdalah, itu enggak. Tapi kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beramal agar Allah ridho. Itu bersyukur teman-teman sekalian. Kita dikasih nikmat sehat, gunakan sehat ini untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bersyukur. Qanaah, mencukupkan diri dengan apa yang memang kita punya. Gak usah maksa, kalau kata orang Jawa, mokso gitu ya. Gak usah maksa lah. Kalau kata orang Jawa, gak usah maksain. Mau beli mobil sport, ternyata jadi fasiliator misalnya gitu, teman-teman sekalian gitu ya. Nah itu memaksakan gitu. Ya kita cukupkan aja diri kita dengan memang yang halal, walaupun itu sedikit. Nah itu syukuri, dekatkan, pakai nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-istidadlu li yaumil rahil. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir. Apa persiapannya? Yang tadi udah saya bahas bareng-bareng. Iman dan syariat. Bertakwa kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua syariatnya. Itu adalah persiapan kita. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena kematian adalah pemutus semua kenikmatan. Teman-teman lagi di sini lagi jadi apa misalnya? Apakah udah ada yang naik tingkat? Apakah udah ada yang naik jabatan? Semua itu adalah sebuah kenikmatan di dunia. Kalau teman-teman mati udah. Teman-teman ada yang punya motor baru misalnya, ada yang punya handphone baru, ada yang punya mungkin ada yang baru menikah. Mungkin juga ada yang baru dapat baru turun ya gajinya misalnya, atau bonusnya. Itu semua kenikmatan. Kalau Allah cabut malam ini, kenikmatan itu hilang. Dan apa yang udah kita siapkan untuk kematian itu. Jangan kayak orang-orang yang ngakunya ateis, teman-teman sekalian. Saya dapat video itu. Saya ini hidup untuk hidup, bukan hidup menunggu kematian, katanya gitu. Kalau saya hidup untuk hidup, jadi saya bisa lebih bermanfaat. Nggak lama kemudian dia ditangkap gara-gara narkoba. Apakah itu yang dinamain meaning of life gitu? Mendapatkan meaningnya hidup itu, apakah itu? Lebih meaning kata dia. Apakah itu yang dapat dibilang meaning? Menggunakan narkoba, nauzubillah min dzalik. Nah ini apa yang sudah kita persiapkan teman-teman sekalian untuk kematian kita. Jangan-jangan kita nggak ketemu Ramadan, teman-teman sekalian. Jangan-jangan kita nggak ketemu Ramadan, teman-teman sekalian. Jangan-jangan kita sama seperti Ustadz Arifin Ilham misalnya, nggak ketemu Ramadan. Kita sama seperti Ustadz Gito Rolis. Kita sama seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang dia nggak ketemu Ramadan tahun ini. Atau baru-baru ini orang tua daripada teman saya itu wafat, mengirimkan video fotonya di Instastory, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, begitu cepatnya umur. Kemudian apa yang kita persiapkan? Ya mudah-mudahan yang sedikit ini teman-teman sekalian bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita orang yang bertakwa, baik di bulan Ramadan ataupun yang di luar bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman sekalian. Kalau ada diskusi, insya Allah kita bisa diskusikan di Telegram aja teman-teman sekalian ya. Bisa diskusi bareng saya, bareng Kang Isa juga di Telegram. Insya Allah Sabtu depan kita ada kelas eksklusif, kelas Zoom bareng Kang Isa. Tentang apa? Tunggu informasinya di Telegram. Mudah-mudahan ini semua menjadi kebaikan bagi kita semua. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung
di live Jumat ini. Sampai ketemu di Jumat berikutnya. Jumat pekan depan kita lebih mundur ya, 8:30 atau jam 9 ba'da taraweh. Insyaallah bareng Kanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.